Halo, nama saya Sri Dewanto Pinuji dari pinuji.net. Pada rangkaian video meningkatkan kemampuan menulis, kita telah sampai kepada bagian ke-8, yaitu pengumpulan materi. Di sini saya akan berbagi berbagai metode yang digunakan oleh para penulis untuk mengumpulkan materi sebelum dia membuat suatu tulisan yang utuh. Tidak mengejutkan bahwa langkah pertama untuk mengumpulkan materi adalah dengan menulis atau membuat catatan. Barangkali Anda membaca berbagai hal, kemudian untuk agar tidak lupa, maka poin-poin yang penting dari bacaan-bacaan tersebut dituliskan. Mungkin saja Anda mendengarkan sebuah pidato, kemudian poin penting dari pembicara dituliskan, atau mungkin Anda uh, mengamati berbagai hal dalam kehidupan sehari-hari secara langsung, kemudian juga hasil dari pengamatan itu Anda tuliskan. Nah, dari berbagai hasil tulisan atau catatan Anda tersebut, maka Anda menyusun suatu tulisan yang baru. Oleh karena itu, langkah pertama adalah dengan menulis. Langkah kedua adalah brainstorming atau curah pendapat. Pada brainstorming ini biasanya melibatkan tidak hanya Anda sendiri, meskipun Anda sendiri pun tidak masalah, karena pada intinya kegiatan brainstorming atau curah pendapat adalah mencurahkan berbagai pendapat atau ide yang dimiliki oleh Anda atau mungkin berapa orang yang bersama Anda akan menyusun suatu tulisan. Kata kunci dari curah pendapat adalah tidak adanya batasan, sehingga semua ide yang muncul perlu dituliskan, barulah kemudian nanti dikelompok-kelompokkan untuk menjadi dasar atau bahan bagi tulisan yang nantinya akan Anda susun. Kemudian langkah ketiga adalah tulisan bebas terarah. Apabila pada metode brainstorming tidak ada batasan, maka di metode tulisan bebas terarah ada batasan-batasan tertentu yang menjadi panduan bagi para penulis untuk menghasilkan suatu tulisan. Oleh karena itu, kendati disebut bebas, tetapi sejatinya ada panduan sehingga tidak terlalu melenceng ke berbagai arah, dan tulisan pun akhirnya bisa lebih fokus. Dengan tulisan yang lebih fokus, maka upaya untuk melakukan editing atau koreksi pada tulisan yang kita hasilkan tidak akan terlalu banyak. Dengan demikian dapat menghemat waktu dalam proses penulisan nantinya. Pengumpulan materi juga dapat menggunakan suatu diagram pohon. Ini misalnya bagian batangnya adalah tema utama yang ingin kita tulis, kemudian cabang-cabangnya adalah berbagai ide yang terkait dengan tema utama tersebut. Sehingga dari diagram pohon kita pun dapat melihat hubungan antara satu ide dengan ide yang lain. Kemudian bagaimana ide tersebut bersama-sama membentuk suatu puncak pohon yang dalam hal ini adalah suatu kesimpulan atau rekomendasi dari tulisan yang Anda hasilkan. Atau barangkali Anda membuat suatu kisah, maka uh, berbagai cabang dan juga batang itu bersama-sama akan menuju ke sebuah puncak cerita. Ini metode yang kelima biasanya digunakan oleh para jurnalis, tetapi tentu Anda pun bisa juga menggunakannya. Misalnya uh, dalam menuliskan suatu deskripsi atau peristiwa tertentu. Strategi yang digunakan kita kenal sebagai 5W plus 1H. 5W itu adalah who, what, where, when, dan why. Kemudian hanya adalah how. Jadi 5W 1H menjelaskan siapa, melakukan apa, di mana, kapan, dan kenapa. Kemudian bagaimana
hal itu terjadi mempengaruhi berbagai hal lain, menimbulkan gejolak dan lainnya. Sehingga 5W1H adalah satu metode pengumpulan materi yang sangat lengkap dan seringkali digunakan oleh banyak penulis. Pengumpulan materi yang terakhir adalah studi pustaka. Kegiatan ini tentu Anda tahu, yaitu dengan membaca berbagai buku yang terkait dengan tema yang sedang Anda tuliskan. Dari studi pustaka, maka Anda dapat mengetahui apa sih perdebatan yang terjadi pada tema yang sedang dituliskan. Apa saja capaian atau hal-hal yang sudah dituliskan oleh para penulis terdahulu mengenai tema yang sedang Anda tuliskan. Kemudian apa saja rekomendasi, apa saja kesimpulan, dan dari berbagai hal itu maka Anda dapat mengetahui poin-poin yang belum sempat dituliskan, atau mungkin Anda dapat menambahkan beberapa hal yang belum dituliskan, sehingga upaya Anda pun akan melengkapi pustaka yang sudah dihasilkan oleh para penulis terdahulu. Itulah 6 strategi yang biasa digunakan oleh para penulis untuk mengumpulkan materi. Dalam rangkaian video meningkatkan kemampuan menulis ini, ada beberapa langkah lain. Anda bisa melihatnya di video-video sebelumnya dan juga di video yang akan datang. Tetapi jika Anda merasa tidak sabar untuk melihat atau membaca keseluruhan dari strategi meningkatkan kemampuan menulis, maka Anda dapat membacanya di blog saya yang disajikan di kolom deskripsi. Terima kasih banyak sudah menyimak, dan silahkan ditulis di kolom komentar apabila Anda memiliki pertanyaan mengenai tulis-menulis. Terima kasih.